Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastra Taufik Hakim, NIM dengan NIM 117240772. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang uh, tugas dan fungsi serta kewenangan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Sebelum itu, Mahkamah Konstitusi ini uh, bertujuan untuk melakukan pengujian hukum atau pengujian konstitusi. Ketika DPR atau MPR melakukan legislatif atau membuat suatu peraturan, maka Mahkamah Konstitusi ini bertugas untuk menguji kekuatan hukum tersebut, apakah layak untuk direalisasikan atau tidak. Nah, adapun pengujian hukum ini juga disebut dengan judicial review. Judicial review ini masuk ke dalam wewenang Mahkamah Konstitusi. Wewenang Mahkamah Konstitusi ini sudah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yang mana diisi pada pasal 10 ayat pertama itu menjelaskan mengenai tentang kewenangan. Dari pasal 10 ini menjelaskan mengenai tentang kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pasal 10 pada ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yang mana ada beberapa poin mengenai tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi ini. Yang pertama yaitu yang telah saya sebutkan tadi, bahwa Mahkamah Konstitusi ini berhak untuk melakukan judicial review ketika DPR melakukan legislatif atau membuat suatu peraturan. Kemudian yang kedua, bahwa Mahkamah Konstitusi ini berhak untuk melakukan ketika terjadinya melakukan keputusan ketika terjadi sengketa antar lembaga negara. Pada contohnya, kasusnya terjadi pada tahun 2018 mengenai tentang kasus KTP, yang mana ketika itu DPR dan KPK ini bahwasanya DPR ini berhak untuk melakukan hak angket kepada KPK. Terjadilah dissenting opinion atau perbedaan pendapat, yang mana dari beberapa hakim itu menerima bahwa DPR ini berhak untuk mendapatkan hak angketnya. Kemudian yang ketiga, DPR berhak untuk memutuskan ketika untuk membubarkan suatu partai politik. Nah, lalu yang keempat, DPR ini berhak memutuskan ketika terjadinya sengketa pemilu. Terus, adapun kewajiban dari Mahkamah Konstitusi ini, bahwasanya Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk memutuskan ketika adanya pendapat DPR bahwasanya presiden dan wakil presiden ini telah melanggar aturan. Nah, ada beberapa poin yang mana dikategorikan sebagai pelanggaran atas presiden dan wakil presiden. Yang pertama, bahwa presiden dan wakil presiden itu melakukan korupsi. Nah, kemudian yang kedua, presiden dan wakil presiden itu melakukan tindak pidana, yang mana disyaratkan tindak pidana ini ketika mendapat hukumannya itu lebih dari 5 tahun. Nah, itu dikategorikan sebagai tindak pidana atas presiden dan wakil presiden. Terus yang ketiga, presiden dan wakil presiden itu melakukan perbuatan tercela sehingga mencoreng nama presiden dan wakil presiden tersebut. Nah, lalu yang terakhir, bahwa presiden dan wakil presiden tidak memenuhi syaratnya lagi menjadi sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, itu salah satu rangkuman atau reduksi yang bisa saya buatkan mengenai tentang Mahkamah Konstitusi. Baik, terima kasih.